Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur dan bersuka cita kalau pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan, untuk boleh bersekutu di dalam ibadah online pagi hari ini. Pastikan bahwa tidak ada satupun yang membatasi kita untuk menikmati hadirat anugerah Tuhan pagi hari ini. Amin. Dan biarlah dengan segenap hati, segenap jiwa kita memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari seluruh sidang jemaat yang ada di rumah kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah Bapa kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu, memuji memuliakan Engkau, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Bapa kami tinggikan, kami agungkan Engkau selama di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa anugerah berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kami seutuhnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah online kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, mari kita angkat satu pujian. Kita katakan, Yesus kemuliaan-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di dalam setiap pujian dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup kami Tuhan, berkati hidup
Saat pagi hari kami datang Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bagi anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami menghargai pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, pagi hari ini mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita angkat suara kita, mari kita angkat hati kita. Pastikan bahwa satu pun tidak ada yang membatasi kita menikmati kasih Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
dengan semangat, dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan. Kasih setiamu Tuhan menjadi bagian kami dalam hidup ini. Nikmat dan kebajikan-Mu Tuhan tersedia bagi setiap kami. Haleluya, sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah, yes, limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan, kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah, yes, limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap angkat tanganmu, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, yes, atas sempurna kuasanya. Haleluya, anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah, yes, limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi dengan sungguh katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kita, setiap pikiran, setiap perasaan kita. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan satu persediaan Tuhan dalam segala perkara. Engkau memiliki segala rencana yang baik bagi Tuhan, yang tidak pernah kau pikirkan dan yang tidak pernah kau dengar Engkau sediakan bagi kami.
rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana. Engkau campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Bapa punya Kau berkuasa, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu. Mari kita bertangan bagi Kau, katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi dalam sungguh katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang melayani. Kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBICC yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami. Kami akan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, itu semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Amin.
Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara, ayat ini menjadi ayat favorit bagi orang Kristen hari-hari ini saat menghadapi bahaya. Tetapi tugas kita bukan hanya sekedar membaca dan menghafal ayat ini, tetapi lebih dari itu, kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan supaya janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita baca di dalam firman Tuhan ini. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Rahasia untuk menerima perlindungan Allah ialah hati yang melekat kepada Tuhan. Amin. Seperti ranting melekat kepada pokok, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-1 berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus memberi perumpamaan bahwa dia adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Mazmur 91 ini banyak janji-janji Tuhan yang bisa kita dapat asalkan kita mau berlindung dan berharap kepada Tuhan. Ya. Rahasianya yang pertama tadi adalah kita mau melekat kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melekat kepada Tuhan berarti tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Amin. Kita mau tinggal di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya, di dalam persekutuan kita, di dalam doa-doa kita. Kita mau tinggal bersama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalimat di dalam aku menunjukkan suatu hubungan yang karib. Artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebuah hubungan yang baik membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan sebuah hubungan yang baik. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau hari-hari ini kita diberikan waktu untuk kita tinggal diam di rumah, jangan sia-siakan waktu yang ada, tetapi pergunakan waktu-waktu hari-hari ini untuk kita bisa melekat kepada Tuhan, karena dialah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ranting-ranting tidak bisa berbuah apa-apa tanpa pokok. Ranting-ranting tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa hidup sempurna kalau dia tidak melekat kepada Tuhan, kepada pokoknya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, semua orang berada di rumah. Pertanyaannya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan hanya santai-santai? Tetapi waktu yang ada saat ini, kita mau pergunakan untuk kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ibu-ibu yang di rumah, mungkin hari-hari ini kita melihat ada film drama Korea yang bagus gitu ya. Dan banyak, kalau drama itu waktunya panjang gitu ya. Sebagai ibu-ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menonton 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam. Saudaraku, harusnya waktu yang 1 jam, 2 jam, 3 jam
Bukan kita pergunakan untuk hal yang sia-sia. Boleh kita mencari hiburan, tapi jangan sampai itu mengikat kita, sehingga waktu kita dengan Tuhan hanya sebentar. Berdoa 15 menit, kita sudah merasa lelah, kita sudah merasa bosan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, jika kita mau menerima janji Tuhan itu, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Melekat artinya apa, saudara? Kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Maulah Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasih, hari-hari ini kita mau pergunakan waktu dengan baik. Bukan mentang-mentang libur kita bangunnya siang, Bapak Ibu. Ya, lagian bangun pagi juga buat apa? Udah aku bangun siang aja. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita melakukan hal itu hari demi hari tanpa menyadari bahwa hal itu salah, itu rugi bagi kita, Bapak Ibu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, waktu yang ada kita pergunakan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi, jangan hanya memikirkan, oh bangun pagi-pagi aku mau masak ini, mau masak itu, sehingga lupa kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita bangun pagi, kita berdoa, kita membaca firman, dan kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang hari-hari ini dia bangun pagi, baca 90 Mazmur 91, dan dia merasa hidupnya sudah aman karena aku sudah baca ayat itu. Tetapi tahukah saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan tidak cukup untuk hanya dibaca sebagai mantra, tetapi firman Tuhan harus kita lakukan sebagai ekspresi kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Jangan merasa aku sudah membaca ayat ini berarti aku aman sepanjang hari ini. Salah, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau ketika kita membaca firman ini, kita merenungkannya, apa yang harus aku lakukan dengan firman ini? Apa yang Tuhan mau? Apa isi hati Tuhan? Ya. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, pergunakan waktu ini untuk kita bisa membangun hubungan yang lebih lagi kepada Tuhan. Tetapi ingat bahwa waktu yang Tuhan berikan saat ini kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kita mau pergunakan hari-hari kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan, untuk kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya, harusnya hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk Tuhan. Amin. Mau Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita mau melekat kepada Tuhan, maka Tuhan berkata dan berjanji, Dia akan meluputkan kita dari mara bahaya yang ada, asalkan hati kita mau melekat kepada Dia. Melekat kepada Tuhan berarti yang pertama tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dan yang kedua, melekat kepada Tuhan berarti bertekad menjadi pelaku firman. Karena kekristenan bukan hanya teori, melainkan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti bergaul karib dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, di dalam Mazmur 25 ayat 14b berkata, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan nyatakan perjanjiannya. Tuhan beritahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita mau menjadi pelaku
mau menjadi pelaku-pelaku firman. Orang yang mau melakukan firman, dia menyalibkan keinginan dagingnya. Saudara, ketika engkau dihina atau dimusuhi orang, apa yang harus kita lakukan? Kalau firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, kita harus mengampuni. Memang tidak mudah untuk mengampuni, tetapi kalau firman Tuhan mau itu untuk kita lakukan dalam hidup kita, mari kita lakukan. Gampang sekali kalau kita mau ingat, apakah engkau sudah mengampuni orang itu? Ketika engkau ingat dia, apakah engkau masih kesal, masih benci? Tetapi kalau engkau sudah mengampuni dia, engkau berkata, Tuhan, aku mengasihi dia. Mulai belajar mendoakan orang tersebut. Karena kita sedang melakukan firman Tuhan. Itu salah satu contoh melakukan firman Tuhan. Banyak hal yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya untuk bisa kita lakukan. Amin, Bapak Ibu. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mau mati menyerahkan seluruh hidupnya kepada kita, apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus? Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Saudara, kalau hari-hari ini kita melihat keadaan zaman semakin susah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak bisa mengerjakan sesuatu yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Kita dekat dengan Tuhan. Kita berkata, aku serahkan semua perbuatan hidupku kepada Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi ke depannya, aku percaya Engkau menyertai seluruh hidupku. Jangan pernah ada kekhawatiran dalam hidup kita. Amin. Mau Bapak Ibu menjadi pelaku-pelaku firman hari-hari ini, supaya janji perlindungan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang peduli akan hidup kita. Dia Allah yang punya rencana yang indah dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Tetapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meresponnya dengan apa? Kita selalu memberikan waktu kita kepada Tuhan. Kita selalu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari ini, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya firman ini pasti terjadi dalam hidupku. Oleh sebab itu aku mau belajar hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Dan aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini kita mau menghitung hari-hari kita supaya kita menjadi bijaksana. Kita mau menggunakan waktu yang ada untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun hal-hal yang terjadi di depan mata kita adalah hal-hal yang menakutkan, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Penyertaannya sungguh sempurna. Saudara, setiap hari Rabu kita konker. Di sana banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, jemaat GBICC semuanya diberkati Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Tuhan. Banyak yang Tuhan kerjakan atas hidup anak-anaknya. Oleh sebab itu, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Percayalah bahwa orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dengan menjadi pelaku-pelaku firman, kita tahu isi hati Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Ayat ke-15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu adalah janji-janji Tuhan bagi orang yang mau berlindung kepada Tuhan, bagi orang yang mau mengerti isi hati Tuhan, bagi orang yang mau melakukan kebenaran firman. Janji itu pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kita harus belajar. Bukan hal yang mudah untuk kita menjadi lebih baik, tetapi kita mau belajar hari demi hari untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun secara online, tetapi kita mau menghargai waktu yang ada. Bukan mentang-mentang ibadah online tidak ada yang lihat semau kita, tetapi kalau hamba-hamba Tuhan berkata, ya, bahwa kita ibadahnya jam 9, ya kita mau belajar bersatu hati, sekalipun di rumah masing-masing. Kita mau ibadah jam 9 pas. Jangan berkata, oh nanggung aku masih banyak kerjaan. Kecuali yang dagang pagi-pagi gak apa-apa, tapi sore dia akan ibadah jam 5. Amin Bapak Ibu. Jangan berpikir, wah ibadah online mau kapan aja boleh. Tetapi itu membuktikan hati kita, benar gak kita rindu kepada Tuhan. Mari kita mau tepat waktu. Kita mau katakan, oh ya saatnya ibadah. Mari kita bersama keluarga kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau hari-hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, mari kita mau sungguh-sungguh bersama dengan keluarga kita bergandengan tangan untuk kita datang kepada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita pasti akan menerima janji Tuhan itu, asalkan kita mau tinggal di dalam Tuhan dan kita mengundang Tuhan untuk tinggal di dalam kita. Dan yang kedua, kita mau bertekad menjadi pelaku firman Tuhan. Percayalah, saya dan saudara pasti aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini kami berterima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami berdoa biarlah semua kami yang terlibat pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah yang kami laksanakan secara online menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah. Biarlah firman yang disampaikan masuk dan termatrai dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi murid Kristus sejati dan siap melakukan yang Engkau kehendaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan untuk seluruh jemaat yang mendengar merayakan setiap perayaan ibadah pagi hari ini secara online. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk keluarga kami, keluarga besar GPSC. Semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau Tuhan yang menolong mereka. Beri mereka kekuatan damai sejahtera untuk tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan pulihkan mereka, kesehatan mereka Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, lawan bangsa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua warga negara yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit akibat COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menolong, beri kekuatan, penghiburan bagi mereka, keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk aparat pemerintah, tenaga medis yang terlibat di sebagai garda terdepan. Tuhan tolong mereka Bapak, kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan
bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Kita akan mendengarkan warta gereja, ucapan terima kasih bagi seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia, pembangunan atau yang lainnya, dapat menyalurkan ke rekening GBI ICC. Ada kas umum, kas diakonia, dan kas pembangunan. Seluruh pengelolaan keuangan akan dikelola secara transparan dan akuntabel. Berikut adalah jadwal ibadah online selama 1 minggu ke depan. Bapak Ibu harap memperhatikan dan mengikuti setiap jadwal-jadwal ibadah online yang ada. Seluruh jadwal pelayan ibadah online akan di-share di grup ICC Ministry. Setiap pelayan Tuhan agar memperhatikan. Berikut adalah laporan diakonia per bulan Mei 2020. Bapak Ibu bisa melihat secara rinci. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung dalam pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayan ibadah Comcare online minggu ini akan di-share di grup pelayan Comcare. Demikian warta kita pada hari ini. Kita akan membaca bersama-sama visi dan misi kita dalam hitungan yang ketiga. Visi, menjadi murid Kristus sejati dan siap diutus. Misi, menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu, banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.